Mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita menepis pertanda keburukan dalam hati kita? Yang merupakan ini adalah suatu unek-unek yang setiap manusia merasakannya. Yang pertama adalah kita jangan membenarkannya, dan jangan kita terlalu banyak membenarkan pertanda buruk yang selalu terlintas di hati kita. Dalam satu riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'abdun illa sayadkhulu qalbahu tiyaratun, fa idza ahsa bidzalika atau fa idza ahassa bidzalika falyaqul." Hendaklah seseorang tersebut berkata, tidak ada seorang pun kecuali akan terlintas di hatinya suatu pertanda keburukan. Apabila ada seseorang yang merasakannya, hendaklah dia berdoa atau mengatakan, "Ana Abdullah, Masya Allah, la quwata illa billah, la ya'ti bil hasanat illallah, wa la yuthibus sayiat illallah, ashhadu annallaha ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, aku adalah hamba Allah, apa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi. Tiada kekuatan kecuali dengan Allah, dan tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang menghilangkan keburukan kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Idza tatayartum famdu wa 'alallah falyatawakkalu," atau fatawakkalu. Jika kalian merasakan pertanda keburukan, katanya Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian merasakan pertanda keburukan, idza tatayyartum famdu wa 'alallahi fatawakkalu. Jika kalian merasakan pertanda keburukan, maka tetaplah jalankan dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2 adalah dengan banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arada lahu min hadhihi tiyarah syai'un falyaqul. Kata dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa yang merintanginya suatu daripada pertanda buruk, maka hendaklah dia mengucapkan, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk. Artinya, ya Allah, tidak ada pertanda kecuali darimu, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, maka tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Yang nomor 3 adalah cara menepis daripada kesialan atau musibah, yaitu dengan kita memperbanyak bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, inna likulli yaumin nahsan fadfa'u nahsa dzalikal yaumi bisadaqah. Sesungguhnya setiap hari itu ada hari sial. Oleh karena itu, fadfa'u, maka halaulah, cegahlah nahsa dzalikal yaum, musibah di hari itu dengan bersedekah. Banyak cobaan dan kesialan, musibah datangnya yang dapat dihalau dan dibendung dengan cara kita bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah menjauhi kemaksiatan. Ketahuilah, maksiat itulah yang dapat menyebabkan kebinasaan dan yang dapat menyebabkan seretnya rezeki, macetnya rezeki, bukan karena kesialan, akan tetapi akibat dari perbuatan kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam satu riwayat, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar dihalangi rezekinya karena maksiat yang dia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, banyak daripada kita yang tidak sadar bahwasanya perbuatan kitalah yang menyebabkan kita dibinasakan oleh Allah, bahkan diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang keempat adalah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, dan oleh karena itu yang keempat adalah kita harus benar-benar selalu menjauhi maksiat dan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersikap optimis dan selalu menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya apa yang terjadi di muka bumi ini melainkan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat optimis adalah sifat yang dianjurkan dalam Islam, yaitu sifat yang mana husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan bahwasanya ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku berada pada prasangka hambaku terhadapku, dalam salah satu hadis qudsinya. Bahkan Rasulullah mengizinkan al-fa'l. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la tiyarah
wa khairuha al-fa'l. Tidak ada pertanda buruk. Pertanda yang baik adalah al-fa'l. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal fa'l ya Rasulullah? Apa itu pertanda baik ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, al-kalimatu salihatu yasma'uha ahadukum, yaitu kata-kata yang baik yang didengar oleh seorang daripada kalian. Maka para ulama menyebutkan al-fa'l itu adalah kata-kata yang baik, sebagaimana jika mereka menjumpai orang yang sakit, maka dia akan mengatakan, ya salim, wahai orang yang sehat. Artinya jika orang yang sakit mendengarkan pujian, bahwasanya dia dipuji menjadi orang yang sehat, maka akan timbul rasa optimisme, ingin sembuh daripada penyakit tersebut, dan dia akan merasa bahwasannya Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Dan insya Allah, Allah pun akan menyembuhkan penyakitnya, bahwasanya merujuk daripada hadis yang tadi, ana inda dhanni abdi bi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibunil fa'l as-salih al-kalimatul hasanah. Tidak ada penularan, tidak ada petanda buruk, kata Rasulullah, dan aku menyukai fa'l yang bagus, yaitu kata-kata yang bagus, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kesimpulannya bahwasannya Islam melarang anggapan adanya hari-hari sial atau pertanda-pertanda sial, baik itu berupa burung, baik itu mengundi nasib, baik itu ramalan bintang, hitungan weton, atau hal-hal yang lainnya, karena dia berprasangka buruk atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya adalah menganggap hari Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari naas atau hari sial yang Allah menurunkan bala musibah di dalamnya. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwasannya Allah menurunkan 320.000 bala yang telah disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu, termasuk dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, yang banyak disebutkan bahwasannya Allah menurunkan di hari Rabu terakhir di bulan Safar banyak bala musibah. Ulama mengatakan, jika ada yang mengatakan bahwasannya Allah menurunkan banyak bala musibah di hari Rabu terakhir di bulan Safar, itu merupakan suatu kekhususan yang Allah berikan kepada ahli mukasyafah, orang yang benar-benar ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah singkapkan bagi mereka yang mana memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang secara khusus mengetahui itu di hari tertentu itu. Tentunya beliau mengungkapkan tersebut bukan tanpa alasan, tapi untuk menjadikan hari itu agar kita tetap selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mengurung diri, bukan untuk membatalkan suatu acara, ataupun bukan untuk membatalkan perjalanan, akan tetapi kita bertawakal kepada Allah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang dimaksudkan hari buruk di hari Rabu terakhir di bulan Safar adalah buruk bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah menurunkan azab bagi orang-orang kufar dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di hari Rabu. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama agar kita selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengaitkan suatu perkara hari sial di hari Rabu terakhir bulan Safar tidak ada dasarnya sama sekali dari Nabi Muhammad SAW. Jadi penyebutan ini adalah hal yang mana sebagai pengingat kita agar kita selalu menjauhi maksiat kepada Allah dan selalu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak beramal soleh di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.